Selamat sore Pak Ardian selaku dosen mata kuliah intervensi modifikasi perilaku dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Kairunisa, Kurnia Bagus, Roma Saputra, dan saya sendiri Santi akan jelaskan tentang teknik modifikasi perilaku desensitisasi sistematis atau dalam bahasa Inggrisnya systematic desensitization atau yang bisa disingkat dengan terapi SD. Di sini kami membagi penjelasan tentang yang pertama definisi dan sejarah yang akan dijelaskan oleh Santi. Yang kedua digunakan untuk apa terapi SD yang akan dijelaskan oleh Kurnia Bagus Pramono. Yang ketiga prosedur penggunaan terapi SD akan dijelaskan oleh Roma Saputra. Dan yang terakhir penelitian sebelumnya tentang terapi SD akan dijelaskan oleh Kairunisa. Definisi desensitisasi adalah suatu teknik untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan respon yang menakutkan itu menurut Willis pada tahun 2004. Jadi, desensitisasi ini lebih ke menghilangkan respon kecemasan atau penekanan munculnya suatu reaksi dengan memberikan pemunculan reaksi yang berlawanan. Teknik ini berangkat dari prinsip-prinsip pengkondisian klasik dan premis bahwa hal yang telah dikondisikan, respon tubuh terhadap sesuatu, dapat dikondisikan ulang. Artinya, kita dapat mengkondisikan kembali respons atau reaksi tubuh kita terhadap hal-hal yang ditakuti. Selanjutnya, 3 fase utama terapi SD. Yang pertama, teknik relaksasi otot atau yang biasa disebut deep muscle relaxation. Tahap ini sangat penting karena rasa cemas atau ketakutan menimbulkan ketegangan otot. Maka diperlukannya pelatihan teknik relaksasi otot agar bisa dengan cepat untuk menenangkan diri seseorang saat dia merasa cemas atau takut. Bisa dengan cara teknik pernafasan yang biasanya tarik nafas dalam-dalam lalu keluarkan secara perlahan. Fase utama terapi SD selanjutnya yaitu pembuatan daftar hal yang ditakuti atau hierarki rasa takut. Menciptakan hierarki rasa takut ini maksudnya itu membuat daftar stimuli atau pemicu yang menimbulkan kecemasan atau ketakutan yang muncul. Dimulai dari yang paling kecil levelnya hingga yang paling besar. Misalnya ya, ada seseorang yang fobia akan laba-laba. Jadi nanti dia hierarki tulis level satunya. Yang memicu rasa takutnya muncul emang level satunya itu apabila dia melihat gambar laba-laba. Level 5-nya apabila dia melihat langsung laba-laba, dan level 10 yang munculnya rasa ketakutan yaitu apabila ditempeli laba-laba. Yang terakhir adalah paparan terhadap hal yang ditakuti atau mempraktekkan teknik relaksasi ketika dihadapkan dengan stimuli yang tidak diinginkan. Jadi dari daftar level atau hierarki yang sebelumnya itu dihadapkan dengan stimuli atau pemicu rasa takut atau kecemasannya. Jadi konseli atau kliennya dihadapkan dengan yang daftar sebelumnya ya, kayak yang level 1 tadi tuh dia melihat gambar laba-laba. Jadi dia diperlihatkan gambar laba-laba dan diajarkan untuk menggunakan teknik relaksasi otot. Apabila dia sudah bisa mempraktikkan teknik relaksasi otot atau dia sudah mulai tenang dan saat dihadapkan dengan gambar laba-laba, maka dia akan dilanjutkan ke level selanjutnya untuk mempraktikkan teknik relaksasi otot di level selanjutnya. Namun apabila klien sangat tidak nyaman di level selanjutnya, maka dia akan kembali lagi terapi teknik relaksasi otot di level sebelumnya. Sejarah desensitisasi sistematis itu dikembangkan oleh Joseph Wolpe pada tahun 1958. Joseph Wolpe lahir di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1915. Joseph Wolpe besar dan kuliah di Afrika Selatan dengan memperoleh gelar MD dari University of Witwatersrand. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, ia bergabung dengan tentara Afrika Selatan sebagai petugas medis. Dia bekerja di rumah sakit jiwa militer dan menyaksikan tentara yang menderita apa yang sekarang disebut post-traumatic stress syndrome. Pada saat itu dikenal sebagai neurosis perang atau war neurosis. Wolpe dan rekan-rekannya awalnya mengatasi masalah tersebut dengan terapi obat, namun hasilnya tidak terlalu banyak membantu. Dan Wolpe memutuskan untuk mencari cara yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut.
Wolpe datang dengan konsep yang sekarang dikenal dengan desensitisasi. Penalaran bahwa sebagian perilaku kita, baik dan buruk, dipelajari. Tidak ada alasan mengapa itu tidak bisa dipelajari. Jadi, Wolpe melakukan eksperimen dengan kucing. Hewan ini diberikan kejutan listrik ringan disertai dengan suara dan rangsangan visual tertentu. Jadi begitu kucing tahu bahwa kejutan listrik datang bersamaan dengan gambar dan suara ini, gambar atau suara itu menciptakan perasaan takut pada kucing. Lalu Wolpe secara bertahap mengekspos kucing, memunculkan visual dan suara yang sama, tetapi diberikan makanan alih-alih diberikan kejutan listrik. Secara bertahap, kucing melupakan ketakutan mereka akan visual dan suara sebelumnya, karena diberikan makanan dibandingkan kejutan listrik sebelumnya. Kadang-kadang, seperti yang ditemukan Wolpe, masalahnya mungkin bukan rasa takut pada objek itu sendiri, tetapi ada asosiasi negatif yang datang dari sumber lain. Misalnya ya, pernah Wolpe menemukan kasus seorang wanita yang ingin mengurangi rasa takut berlebihannya terhadap serangga. Metode desensitisasi ini sudah dilakukan Wolpe, ternyata tidak mengurangi rasa takut tersebut. Metode tersebut tidak berhasil. Kemudian Wolpe mengetahui bahwa ternyata suami wanita itu tidak akur dengan wanita ini, dijuluki serangga. Jadi secara tidak sadar, istrinya ini kalau mengingat serangga, dia mengingat suaminya. Jadi tidak sadar, jadi ya, bahwa alam sadarnya itu mengingat serangga itu ternyata suaminya. Jadi oleh Wolpe disarankan untuk mengatasi masalah pernikahan mereka. Setelah semua permasalahan rumah tangga mereka ditangani, fobia wanita itu berangsur-angsur menghilang. Nah, untuk selanjutnya, kegunaan desensitisasi sistematik. Kegunaannya untuk mengurangi maladaptasi kecemasan yang dipelajari melalui conditioning seperti fobia, tetapi juga dapat diterapkan pada masalah lain, misalnya trauma. Membantu individu melemahkan atau mengurangi perilaku negatifnya tanpa menghilangkannya. Yang ketiga, untuk menghilangkan, meredakan, mengurangi ketegangan sehari-hari. Dan yang terakhir, menghilangkan kecemasan konseling terhadap suatu objek atau situasi tertentu, menyakitkan atau merugikan individu, dan menimbulkan stres sebagai akibat dari adanya kecemasan yang meningkat. Baiklah, terima kasih kepada Bang Bagus. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang prosedur penggunaan desensitisasi sistematik. Yang pertama yaitu menentukan hierarki kecemasan konseli. Adapun kegiatan ini dimaksudkan agar konseli bersama konselor mengetahui hierarki kecemasan konseli, sehingga dapat menentukan prioritas mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Yang kedua, melaksanakan relaksasi, yaitu bertujuan agar konseli merasa tidak tegang atau bahkan cemas. Yang ketiga, pengkondisian, yaitu di sini di mana konseli diajak untuk memasuki kondisi di mana ia mengalami kecemasan. Dan yang keempat ialah mengajarkan self-regulated learning, yaitu di mana konseli diajarkan untuk dapat menguasai kecemasannya sehingga dapat mengontrol dirinya. Yang kelima, memberikan tugas rumah, yaitu dalam rangka membiasakan diri kepada konseli mengendalikan kecemasannya. Dan yang keenam, mengisi angket refleksi. Baiklah, selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu atau sebelumnya
guna mengetahui metode dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian pertama yaitu dilakukan oleh peneliti Teresia Devi Arifyanti dengan judul Penggunaan Teknis Desensitisasi Sistematis untuk Mengurangi Kecemasan Peserta Didik kelas 8 saat presentasi di SMP Negeri 11 Bandar Lampung periode 2016-2017. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis eksperimen. Pengambilan data dari penelitian ini melalui one group, pre-test and post-test design. Dan sampel data diambil dari 15 peserta didik melalui pre-test, dan post-test. Dan hasil dari penelitian ini adalah di mana penggunaan teknis desensitisasi sistematis dapat mengurangi kecemasan peserta didik kelas 8 saat presentasi di SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Hal tersebut ditunjukkan dari perubahan peserta didik saat presentasi. Setiap pertemuan pada kegiatan konseling kelompok ditunjukkan peserta didik yang tidak merasa cemas, khawatir, takut, gugup saat melakukan konseling kelompok dengan teknik desensitisasi sistematis. Selanjutnya nomor 2 yaitu penelitian dilakukan oleh Agus Prasetyo, judul Efektivitas Teknis Desensitisasi Sistematis untuk Mengurangi Fobia Spesifik. Digunakan dalam metode penelitian ini yaitu kuantitatif jenis eksperimen, sama seperti sebelumnya. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan measured group design, yaitu menetapkan jenis peserta yang sama untuk menghindari masalah perbedaan individu antar peserta kelompok. Dan hasil dari penelitian ini terdapat penurunan skor SMPSA yang signifikan pada kelompok eksperimen setelah pelaksanaan desensitisasi sistematis. Yang kedua, desensitisasi sistematis memiliki efek yang besar dalam menurunkan tingkat fobia spesifik. Artinya pengaruhnya besar dan dalam menangani fobia spesifik. Kemudian partisipan menunjukkan perubahan perilaku seperti melakukan relaksasi untuk melawan rasa takut saat berhadapan dengan stimulus fobia, sehingga partisipan dapat menghadapi stimulus fobia dengan lebih nyaman dan berani. Dan penelitian terakhir dilakukan oleh Permana Sari, Sri Hartini, Niken Susilowati, Agung Budi Prabowo. Judul penelitian, Upaya Mengurangi Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian Sekolah melalui konseling teknik sistematis desensitisasi pada siswa kelas 10 di SMK Negeri Darul Hasanah. Metode penelitian masih sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu kuantitatif jenis eksperimen. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil yaitu penerapan konseling dengan teknik desensitisasi sistematis dapat mengatasi kecemasan menghadapi ujian pada siswa kelas 10 SMK Negeri Darul Hasanah. Dan berikut beberapa kelebihan dari desensitisasi sistematis. Di antaranya yaitu menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif disertai respon-respon berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Yang kedua, dapat mengurangi kecemasan yang dipelajari lewat conditioning. Dan yang terakhir, dapat melemahkan perilaku yang negatif tanpa harus menghilangkannya. Ini hanya beberapa dari kelebihan dari desensitisasi sistematis. Dan berikut beberapa kekurangan dari desensitisasi sistematis. Yang pertama, terdapat konselor yang masih mendasarkan konseling dengan menggunakan teknik yang berakar pada hukum-hukum belajar. Yang kedua, tidak semua konselor mampu berperan propagandis dalam menerapkan teknis konseling desensitisasi sistematis. Yang ketiga, dalam teknis desensitisasi sistematis diperlukan dan atau melibatkan teknik-teknik lain untuk membantu konseling, contoh relaksasi. Dan yang
Yang keempat, konselor perlu membuat format-format tertentu yang sangat detail mengenai masalah konseli sesuai dengan tingkatan atau tahapan-tahapan teknik ini. Kemudian dalam teknik ini memerlukan waktu yang lama untuk penerapannya, sebab terdapat tahap-tahap atau tingkatan yang berkelanjutan dalam membantu konseli. Misalnya, tahap pertama menghilangkan kecemasan tingkat rendah, tahap kedua menghilangkan kecemasan tingkat sedang, dan tahap yang ketiga menghilangkan kecemasan tingkat tinggi. Baiklah, usai sudah presentasi kami dari kelompok 6 mengenai teknik modifikasi perilaku desensitisasi sistematis. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Thanks for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.